Babak final terepik Pesta Bola Dunia 2026 akan mempertemukan dua raksasa, Argentina dan Spanyol. Satu laga, dua generasi. Debut terakhir, greatest all of time. Generasi lama Lionel Messi akan bertemu debut pertama bintang generasi baru, Lamine Yamal yang masih berusia 19 tahun. Sudah bersama saya, mantan penyerang legenda sepak bola Indonesia, Bung Peri Sandria. Bung Peri Sandria. Selamat sore Mas Andrew, sehat ya? Kita alhamdulillah sehat, beberapa jam lagi kita akan nantikan bersama. Ini merupakan partai akhir puncak siapa yang akan meraih mahkota juara. Argentina mempertahankan gelar atau Spanyol pada edisi 2010 apakah terulang kembali di tahun 2026 ini. Kita akan tampilkan inilah dua figur striker yang selalu viral tapi malam nanti akan menjadi rival antara Yamal dan juga Messi. Ya. Bung Peri. Ya, kalau menurut saya di sini kalau kita mengingat sejarah lagi ya, seorang Messi ini pernah memandikan seorang bayi, yaitu Lamine Yamal. Dua dekade lalu. Dua dekade lalu. Nah, sekarang di pertandingan ini mereka ketemu. Ya, kalau kita bilang siapakah yang juara untuk malam nanti juara dunia ini? Kalau kita bicara Messi, dia adalah memang seorang bintang, maupun dia di klub di Barcelona maupun di Inter Miami. Ya. Ini dititiskan ilmu Messi, kalau kita bilang seorang dewa sepak bola, dititiskan kepada Lamine Yamal. Nah malam ini ya Lamine Yamal berani nggak dia bermain-main menari-nari untuk melawan Argentina ini, untuk menghadapi seorang Messi. Dan di sini juga yang saya khawatirkan dari tim Spanyol, kalau dia respect dengan Messi, ini akan hancur. Idola saya nih, idola saya nih. Idola ya. Kalau idola saya Jerman ya, udah duluan out ya. Ini kalau dia respect dengan Messi dalam pertandingan nanti malam, ini bahaya sekali buat tim Spanyol. Jangan bersimpati sama sekali. Jangan simpati. Ini turnamen. Di dalam turnamen besar ini, apalagi Piala Dunia, tidak ada yang namanya bintang itu di lapangan. Senioritas. Tidak ada senioritas. Ya kita bermain bola untuk tim kita. Bagaimana caranya tim Spanyol maupun tim Argentina bisa menjadi juara. Dan di sini juga agak sedikit beban buat tim Argentina karena dia mempertahankan gelar juara dunia. Dan yang dia lawan ini adalah bukan tim yang kaleng-kaleng. Ini tim yang juara Eropa di tahun 24. Ya, ini harus berbahaya. Selama di turnamen ini Spanyol hanya cuma kebobolan 1. Berarti kita lihat pertahanan dari Spanyol sendiri ini hampir sempurna dibandingkan dengan Argentina yang selalu menang di extra time. Mayoritas pemain dari Barcelona kita tahu di lini pertahanan Spanyol bisa dikatakan benteng yang sangat kokoh ya. Betul. Bung Peri. Dan disiplin. Waktu lawan Prancis sedikit pun tidak ada celah untuk Mbappe dan Olise maupun Dembele, tidak ada celah untuk dia buat sesuatu untuk cetak gol. Ini sangat disiplin sekali. Dan di sini juga yang saya suka dari permainan Rodri di lini tengah. Dia kuasai lini tengah. Inilah tim besar yang namanya Spanyol ini, tim yang penguasaan bolanya lebih bagus daripada Prancis yang kemarin kalah. Tapi kabarnya Scaloni sedang menyiapkan strategi untuk melumpuhkan urat nadi Spanyol. Rodri sebagai gelandang. Kalau nanti malam kita lihat dalam pertandingan siapa yang bisa memenangkan, ini adalah siapa yang bisa merebut perang di lini tengah. Gini kan. Karena di lini tengah Spanyol ini saya rasa tim Spanyol ini lebih kuat di penguasaan bola. Ya. Kita lihat kemarin lawan Prancis di lini tengah tidak apa-apa. Saya rasa untuk formasi mungkin di sini ada dibuat dari Argentina memakai satu gelandang bertahan. Sedangkan di Spanyol sini dengan 2 gelandang bertahan. Dan ini dipimpin oleh jenderal lapangan Rodri. Dan Rodri ini adalah seorang playmaker yang benar-benar jenius. Ya, baik dia mau menyerang ataupun bertahan. Kalau dia bisa memenangkan salah satu tim nanti malam ini di lini tengah, itu yang bisa memenangkan pertandingan. Kita hadirkan berikut ini merupakan materi pemain dengan formasi yang sama 4-4-2 dari Argentina. Di lini depan Alvarez, Messi, lini tengah ada Enzo, Alexter, Paredes dan juga De Paul. Ya, kalau saya lihat di sini formasi saya rasa ini bermain akan menyerang. Ya, Argentina bermain akan ofensif. Dan di sini juga Lionel Messi seorang bintang, dia pasti akan bermain akan membuka dari sayap. Dan di sini juga seorang Messi akan bertemu dengan Cucurula ya, yang pemain esentrik ya, yang punya rambut gondrong, tapi itu luar biasa, dia sebagai wingback. Itulah namanya wingback. Pada saat dia menyerang dia bantu menyerang, pada saat dia bertahan dia akan bertahan. Mungkin di sini fokus mereka adalah ke Messi, tapi jangan fokus banget ke Messi. Ini juga berbahaya karena pemain yang lain akan muncul gitu. Oke, kita tampilkan berikut ini merupakan formasi dari Spanyol. Spanyol dengan strategi 4-2-3-1. 4-3-3 ini masih prediksi apakah 4-2-3-1 atau
3-3 kita tahu kemarin Oyarzabal, kemudian Olmo, Ya. umpan-umpannya semua sangat presisi. Ya, di sini juga saya lihat waktu lawan Prancis, Olmo dengan Rodri dengan Oyarzabal ini sangat impresif sekali cara bermain bolanya. Nah, yang saya lihat kemarin waktu lawan Prancis, Yamal ini kurang berkembang main bolanya, ya. Lebih banyak asis ya, Bung ya? Belum ada asis, dan cuma saya lihat kemarin Yamal tuh hanya bermain simpel gitu loh, tidak menunjukkan kualitas dia sebagai pemain yang selalu dia menari-nari, yang selalu dia bisa lewatin 2 atau 3 orang seperti Messi. Ya kebanyakan kemarin karena apa? Karena Spanyol ini tidak punya striker murni. Karena dia berharap dari 2 gelandang menyerang ini akan muncul masuk untuk membantu penyerangan. Di sini juga dari Olmo dengan Rodri, inilah 2 pemain ini yang mengatur tempo dan yang mengatur serangan. Tapi kita akui bahwa di lini belakang Spanyol ada Cucurella, Laporte, Cubarsí itu sangat luar biasa ya. Cubarsí dengan usia dengan 19 tahun ya hampir sama dengan Yamal, ini adalah pemain belakang yang luar biasa yang disiplin. Kemarin kita lihat begitu dia pergerakan dimanapun Mbappe tidak bisa apa-apa. Tackle-nya juga sangat bersih. Iya benar, bersih. Alhasil Mbappe juga bermain banyak keluar. Ini juga nanti permainan dari Cubarsí ini akan bisa bermain waktu lawan Prancis. Dan di sini juga Cucurella ini pemain yang unik ya, yang selalu membantu serangan, selalu bertahan dengan disiplin. Naik ke atas dan kembali dengan cepat ya, Bung Peri ya. Ini luar biasa kalau kita punya wingback yang seperti dia, ini luar biasa banget ya. Dan, kemudian kita akan tampilkan inilah daftar pencetak gol sepanjang gelaran Pesta Bola Dunia 2026. Ya. Oyarzabal sangat produktif, kemudian disusul Porro, Merino, Ruiz, Baena dan juga Yamal. Ya, di sini juga saya juga suka ya dengan Pedro Porro nih ya. Dia sebagai pemain wingback sayap kanan, kemarin lawan Prancis dia luar biasa sekali ya. Dia bermain menyerang, bertahan juga bagus, disiplin. Di sini juga tiba-tiba dia muncul pada saat kebuntuan itu akan tidak bisa dipecahkan. Dia muncul sebagai pencetak gol terakhir waktu lawan Prancis punya. Inilah pemain-pemain yang harus diwaspadai oleh La Albi Celeste Argentina yang sudah disiapkan oleh La Fuente. Kita akan tampilkan berikut ini merupakan daftar pencetak gol dari Argentina. Kalau Argentina ya siapa yang tidak kenal, yang menguasai dan sepertinya tapi sudah tersaingi oleh Mbappe. Ya, sekarang kalau lihat kita untuk top scorer punya Lionel Messi masih 8, di sini juga Mbappe sudah 10 ya. Betul. Tapi saya rasa mungkin di saya seorang Lionel Messi mungkin dia tidak hanya memburu gelar sebagai pemain top skor, dan dia juga mau mempertahankan sebagai juara bertahan Piala Dunia ini. Kado manis mungkin buat Messi apabila mereka bisa juara dan Lionel sebagai top scorernya, ini kado termanis pada saat di ujung usia dia. Double ya sebagai last dance-nya Messi, tapi kita lihat kemarin Enzo Fernandez tendangan-tendangan dari luar kotak penalti selalu presisi, terus bereksperimen sampai akhirnya kebobolan. Ya, Enzo ini adalah pemain yang luar biasa. Pada saat striker tidak bisa membuat gol, dia memecahkan kebuntuan, dia masuk dari second line. Kemarin contoh dia bisa buat gol dari lapangan tengah waktu lawan Inggris yang diberikan oleh Messi. Inilah gol yang namanya gol kesetan gitu ya. Tendangan kuat, tipe-tipe Batistuta juga. Memang ada seorang seperti gitu pemain, harus ada. Kayak dulu Batistuta mungkin. Batistuta benar. Betul. Kita sekarang tampilkan ini merupakan rekor statistik duel antara Spanyol dan juga Argentina, meski kami tidak merangkum semuanya, paling tidak ada 10 pertemuan terakhir. Tapi kalau secara total, sepertinya tidak terlalu terpaut jauh ya, Bung Peri? Ya, sepertinya pertemuan rekor mereka berdua ini, 2 tim ini, mereka bertemu 14 kali pertandingan, 6 diantaranya sama-sama mereka meraih kemenangan dan sisanya draw. Pernah juga hasil yang cukup signifikan, Spanyol pernah menggilas Argentina dengan skor telak 6-1, tapi Argentina pernah menekuk Spanyol 4-1 di Buenos Aires. Ya. Itu kalau nggak salah pada saat piala persahabatan ini sangat unik sekali ya. Tapi kita lihat di pertandingan sekarang ini, mampukah Argentina ataupun Spanyol meraih kemenangan di tahun-tahun sebelumnya? Oke, tapi secara skor apakah mungkin tercipta seperti perebutan juara ketiga, Bung Peri? 10 gol. Kalau bicara, babak pertama udah 4-0 tuh kan. Prancis Inggris mungkin tidak mirip-mirip itu polanya atau? Ya, saya rasa untuk pertandingan nanti malam saya rasa tidak seperti pertandingan yang sudah lewat ya, bisa terjadi 10 gol. Ini juga ini masih ada tanda kutip nih ya. Yang mudah-mudahan pertandingan ini yang penting kita lihat seru, menarik, dan ini pertandingan yang benar-benar krusial. Tapi sampai skenario babak penalti seperti 4 tahun lalu akan tercipta itu? Saya rasa kalau untuk pertandingan strategi apa yang akan diracik oleh La Fuente hanya di
pesta bola dunia. Kita tunggu bersama ya. Oke, siapkan kopi ya. Siap begadang. Bung Peri Sandria, Terima kasih, terima Bang. kasih sudah hadir di Kabar Petang Tipuan.